Halo semuanya, nama aku Areta, NPM 198, tutor 9. Hari ini, aku bakal ngejelasin tentang sleep paralysis. Kira-kira serem gak ya? Yuk kita lihat. Jadi ini dia sleep paralysis. Sebenarnya, serem gak ya sleep paralysis itu? Yuk kita lihat. Jadi, sleep paralysis atau kelumpuhan tidur atau lebih sering disebut dengan ketindihan itu biasanya berhubungan dengan hal-hal yang horor atau berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Misalnya nih, seperti gambar di sebelah kanan, bisa dilihat bahwa ada sesosok makhluk yang berada di atas orang yang sedang tidur. Mitos ini terus-menerus berkembang di masyarakat dan menganggap bahwa sleep paralysis atau kelumpuhan tidur itu merupakan gangguan gaib yang mengakibatkan korban-korbannya itu tidak bisa bangun tapi merasa aware atau merasa awas dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Tapi sebenarnya sleep paralysis ini bisa loh dijelaskan dengan secara medis. Apa ya penjelasannya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, jadi sebenarnya apakah itu sleep paralysis? Jadi, sleep paralysis itu adalah keadaan saat terbangun atau tertidur di mana seseorang dalam keadaan sadar tetapi tidak dapat bergerak ataupun berbicara. Selama satu episode, seseorang mungkin berhalusinasi, misalnya dengan mendengarkan sesuatu, merasakan, atau melihat hal yang tidak ada yang seringkali menimbulkan ketakutan. Ini adalah salah satu jenis parasomnia, gerakan mata cepat yang paling umum ditemui oleh ahli syaraf. Fisiologi tidur REM dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan. Aktivitas neuron dalam tidur REM biasanya serupa saat seseorang terjaga, dan terkadang tidur REM dapat diartikan dengan lebih banyak tembakan neuron, terutama di pons, nukleus genikulateral, dan korteks occipital. Jadi sebenarnya penyebab sleep paralysis itu apa ya? Oke, penyebab dari sleep paralysis ini sebenarnya tidak diketahui, tetapi penelitian telah mengidentifikasikan nih faktor risiko potensial seperti penggunaan zat, stres, trauma, pengaruh genetik, penyakit fisik, dan kebiasaan tidur yang tidak teratur. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa sleep paralysis ini sangat lazim pada orang dewasa yang memiliki riwayat pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya, orang dengan PTSD, dan juga gangguan panik dalam masyarakat Afrika Amerika. Sebuah studi dilakukan di Jepang nih, terus akhirnya diungkapkan bahwa sekitar 40% dari populasi umum mengalami sleep paralysis yang dikaitkan dengan kehidupan malam mereka yang aktif dan gaya hidup yang beragam. Jadi sebenarnya ada beberapa pendapat nih tentang kelumpuhan tidur ini. Beberapa di antaranya yaitu misalnya dari Themisson of Laodicea yang mengungkapkan sleep paralysis sebagai mimpi buruk yang dikaitkan dengan makhluk gaib yang disebut dengan incubus. Kemudian di Korea, kelumpuhan tidur ini diibaratkan dirasakan seperti terjepit di sebuah gunting atau dalam bahasa Koreanya disebut juga hawinulya. Kemudian di Inggris, sleep paralysis didefinisikan sebagai hilangnya arwah selama tidur dan kegagalan yang terjadi untuk masuk kembali ke dalam tubuh saat individu terbangun. Kemudian yang terakhir ada dari Mesir. Di Mesir, orang-orang percaya bahwa kelumpuhan tidur dikaitkan dengan serangan jin yang merupakan makhluk gaib. Nah, sebenarnya sleep paralysis ini, seperti yang aku udah bilang tadi, bisa dijelaskan secara medis. Jadi, oke. Jadi,
Sleep paralysis ini dihubungkan biasanya dengan mimpi dan fase tidur REM. Jadi, fenomena mimpi terjadi fase tidur REM, di mana tidak ada gerakan atau aktivitas otot. Kita cenderung mengalami mimpi paling emosional selama tidur REM. Dan untuk menghentikan kita memerankan mimpi tersebut, otak membuat kita lumpuh sementara. Kelumpuhan ini, atau disebut juga atonia postural, adalah akibat dari penekanan tonus otot rangka oleh pons dan medula ventromedial yang dipengaruhi oleh neurotransmitter, gamma asam amino butirat, dan juga glisin yang menghambat neuron motorik di sumsum tulang belakang. Kondisi serius ini, di mana kita mulai bangun secara mental dan menjadi sadar saat masih dalam kelumpuhan REM, itulah yang disebut dengan sleep paralysis. Korban dari sleep paralysis ini dibiarkan merasa terjebak, tidak dapat bergerak atau berbicara saat tertidur atau saat terbangun. Namun, individu tersebut dapat bernapas dan sangat sadar akan lingkungannya. Sleep paralysis juga dapat dikaitkan dengan hypnagogic dan hypnopompik. Hypnagogic terjadi sebelum tidur, sedangkan hypnopompik terjadi saat bangun tidur. Para peneliti berpendapat bahwa kata ketakutan mungkin bukan faktor utama pengalaman hypnagogic dan hypnopompik, tetapi yang lain menyarankan bahwa perasaan takut, pendengaran, halusinasi visual yang disebut penyusup dapat menghasilkan faktor utama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyusup dimulai dari kompleks amigdaloid yang diinduksi oleh batang otak. Orang yang mengalami hypnagogic dan juga hypnopompik ini mengaku mengetahui bahwa dirinya mengalami sleep paralysis dan tahu apa itu sleep paralysis. Kemudian, orang dengan sleep paralysis mungkin juga memiliki gambar distorsi tubuh. Biasanya, pada individu yang aktif, lobus parietal menerima masukan melalui lobus frontal atau otak kecil, dan ini memberikan informasi tentang posisi individu dari bagian tubuh dan gerakannya. Lobulus parietal superior bertanggung jawab atas pencitraan visual dan fungsional manusia berdasarkan berbagai rangsangan sensorik. Dalam sleep paralysis, dihipotesiskan bahwa individu terus-menerus menerima masukan dari korteks motorik ke anggota tubuh yang tidak aktif. Ketika seseorang bangun selama fase REM, sistem saraf otak depannya mengaktifkan propriosepsi menjadi aktif, dan pada saat itu, mekanisme motorik tulang belakang yang mengaktifkan tonisitas otot tidak aktif. Maka dari itu, terjadilah sleep paralysis. Jadi, di sini ada David Benioff, yang merupakan pengarang dari buku City of Thieves, yang mengatakan bahwa dia selalu iri dengan orang-orang yang tidurnya mudah. Otak mereka pasti bersih, tempurung kepala mereka pasti bersih juga, dan juga semua monster terkurung di tempatnya di bawah tempat tidur. Jadi, bisa tidur kan sekarang?